kasih Bu Lani atas kehadirannya untuk membawakan firman. Kita percaya setelah mendengarkan firman, kita akan mendapatkan damai dan sukacita yang boleh akan kita bawa untuk keluarga kita di rumah. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau sapa satu sama lain. Kita kasih tos, katakan Tuhan memberkatimu. Kita percaya ya, pada saat kita bertemu dengan Yesus, itu menjadi hari yang terindah di dalam kehidupan kita. Semakin bertumbuh dan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat pergunakan dengan baik dan benar. Saya mau umat saja bernyanyi bergantian ya. Sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya. Sorak-sorak bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kita sekarang mau duduk. Kita mau duduk. Kita mau menyambut kehadiran Yesus yang mau hadir di tempat ini. Mau bersekutu dengan kita semua. Dan kita mau menyapa. Diawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami dan terutama sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul. Tuhan, kami sungguh rindu untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena
karena Engkau sungguh baik, Yesus. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami, Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu di dalam segala keadaan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan, ucapan syukur kami yang mau kami hantarkan kepada-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau hantarkan ucapan syukur kita. Kita mau angkat tangan kita. Kami mau ucap syukur kepada-Mu Tuhan. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada saat ini. Biarlah ucapan syukur kita boleh hantarkan melalui kesaksian. Persilakan duduk. Kiranya teman-teman ada yang mau bersaksi, mau menyampaikan pengalaman imannya. Silakan Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Saya mau sharing ya, ini kejadian cukup lama ya, tahun 98 waktu Krismon. Saat itu saya secara mendadak ya, saya berangkat ke Jepang. Tapi saya berangkat itu ya tidak melalui yang resmi, jadi saya melalui ilegal. Jadi istilahnya itu ya untung-untungan lah, hoki kalau kita bagus kita dapat berhasil. Kalau tidak bagus ya mungkin di Narita itu kita di blacklist, kita bisa dibalikan lagi ke Jakarta. Tapi secara singkat saya waktu itu berhasil. Sampai di Narita langsung saya berangkat ke Saitama. Saitama itu istilahnya itu kalau kayak di Jakarta itu ya, itu adanya itu di Tangerang, Bekasi, Depok, jadi pinggiran dari Jakarta. Nah di situ waktu saya mau berangkat, agen saya itu memberitakan kepada saya, kamu mau kerja apa? A, B, C sampai Z, kamu tinggal pilih. Saya pikir wah enak sekali nih. Ternyata sampai di sana 180 derajat itu berbeda sekali. Jadi kalau saya tahu dari awal keadaannya begitu, mungkin saya nggak bakal berani berangkat karena ngeri sekali. Karena kita kan di sana itu ya, satu hari kita tinggal di apartemen itu 1.000 yen kalau nggak salah itu saya bayar. Kurang lebih ya 100.000 lah. Jadi kita mesti mensesuaikan dengan keuangan saya. Tapi mungkin ya namanya rezeki Tuhan, Bunda Maria membantu saya. Selama seminggu itu saya mendapatkan kerjaan. Karena apa? Yang saya tahu itu kalau di Jepang itu ya, orang bekerja itu nggak gampang. Cari kerja itu susah. Sudah gitu kalau di sana itu bosnya itu disebutnya kan saco orang manggilnya. Itu mereka tuh kebanyakan tuh 50-50 tuh orang itu pribadinya itu jahat. Jadi kalau kita bekerja udah mau mengambil gaji, biasa dia dilaporin ke imigrasi. Jadi istilahnya tuh ditangkap, jadi saconya itu nggak perlu memberikan gaji. Itu banyak kejadian. Udah gitu mereka kalau rata-rata orang di Jepang kerja itu setahun bisa 2-3 kali itu bisa ganti kerjaan. Karena apa ya, nggak cocok lah, nggak betah lah, pokoknya di lingkungan itu nggak bagus. Saya dikenalkan oleh orang Indonesia itu nggak kenal sama sekali. Ya itu mungkin juga ditolong dari atas lah. Saya dikabarkan kamu besok mau kerja, mau. Itu di perusahaan, di mesin. Jadi saya megang suatu mesin. Itu kerja saya ya 3 tahun dari pertama saya masuk sampai saya mau pulang itu saya nggak pernah itu pindah kerja. Makanya itu teman-teman orang dari Indonesia tuh pada bingung, kok kamu kerja bisa lama. Ya itulah. Saya juga berpikir, makanya saya selalu di situ bersyukur, berdoa karena
tujuan saya itu ya ke Jepang itu kan inginnya kan cari duit cepat pulang ketemu anak istri. Sedangkan teman-teman saya yang lain tuh banyak mereka tuh pada happy di saya nggak mau. Istilahnya kalau disuruh kerja lembur, asta singoto, saya mau kerja, saya tetap nggak ada libur-libur. Ya, singkatnya ya 1,5 bulan saya itu modal yang saya berangkat ke Jepang itu udah kembali. Jadi selanjutnya itu saya mengumpulkan uang tiap bulan transfer ke istri itu udah hasil keuntungan. Jadi di situ saya bersyukur karena waktu itu di Indonesia yang saya lihat keadaan itu sangat gawat sekali kan, krismon kan, terjadi kerusuhan itu. Dan pada saat saya kerja di sana orang dari Indonesia, seluruh Indonesia, Surabaya, Bandung, Jakarta pada datang ke Jepang, dia bekerja. Tapi sebelum bekerja itu di tempat yang saya tinggal apartemen, mereka saya tanya, kamu dari mana? Surabaya. Kamu suami istri? Iya. Kamu di Surabaya usaha apa? Saya pabrik roti. Terus kenapa sekarang berangkat? Ya karena pertama ya terjadilah huru-hara, kerusuhan lah begini. Akhirnya mereka istilahnya itu bangkrut, dia berangkat ke Jepang. Tapi dia juga nggak gampang kerja suami istri. Saya juga kadang-kadang ngeliatnya kasihan dia kan. Tapi saya beruntung sekali. Ketika saya 3 bulan mau pulang, udah mau balik karena paspor saya tinggal 3 bulan. Itu saya telepon istri saya. Kamu mau ke Jepang nggak? Saya bilang. Istri saya bilang, oh mau. Akhirnya dia bikin paspor. Akhirnya dia berangkat ke Jepang. Di Narita itu saya jemput bersama anak bos saya itu. Dia kan orangnya kan baik. Begitu orang Jepang gitu kalau suka sama orang asing itu ya, istilah tuh asing tuh gaijin gitu ya. Dia tuh senangnya tuh kalau orang tuh bekerjanya tuh semangat, rajin, disuruh kerja tiap hari mau. Itu prinsip saya begitu, maka mereka tuh senang. Maka ketika istri saya datang ke Narita, saya jemput sama dia dari situ langsung ke apartemen saya. Sempat dia bekerja 2 bulan lebih, istri saya itu ya menghasilkan uang juga lumayan dia senang. Tapi ya waktu saya punya anak pertama itu kan susah. 3 tahun saya baru punya anak. Di sana nggak tahu bagaimana dia tuh mual apa. Saya pikir dia ini kenapa perutnya agak gede sedikit. Saya juga bingung. Saya bilang, dia bilang katanya mungkin kamu sakit mah kali begini. Makan obat sampai saya ajak olahraga, jalan lari pagi. Nggak tahu-taunya katanya kemungkinan besar hamil. Saya kaget karena kenapa? Karena anak pertama aja udah 3 tahun. Ini kok langsung datang gak lama bisa hamil. Akhirnya dia mual, saya suruh pulang. Jadi sempat kerja 2 bulan dia pulang sama temen. Selanjutnya gak berapa lama baru saya pulang. Tapi saya pulang, kalau saya lihat dari pengalaman di sana itu, memang sebenarnya sih orang Indonesia tuh banyak yang gimana ya. Dia datang ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, tapi gak ada hasil. Karena apa? Dia suka main judi, pachinko di sana di Jepang itu. Itu judinya tuh di sana bebas. Belum wanita penghiburnya. Kalau cowok-cowok kalau yang mata belang itu ya, hidung belang itu dia kalau mau wanita yang negara manapun bisa. Itu mau dari Amerika Latin, dari Jepang, dari Thailand semua itu bisa. Itu gampang gitu. Itu cuman kita 3 hari kerja itu kita udah bisa mendapatkan mereka 1 malam dan di hotel. Kalau saya nggak mau. Bukan apa-apa. Pokoknya prinsip saya datang ke Jepang, saya prinsipnya cari duit udah hasil. Akhirnya ya sekitar 3 tahun saya pulang ya lumayan lah menghasilkan bawa uang. Saya juga untuk usaha ya itu. Saya pertama-tama di sini berkat dari Tuhan Yesus juga Bunda Maria. Makanya dari dulu ketika saya rajin berdoa itu, jadi dari situ juga saya ngalamin karena teman-teman tuh nggak gampang. Mereka tuh kadang-kadang iri lihat saya. Kamu 3 tahun tapi udah berhasil. Sedangkan saya 10 tahun aja mau pulang aja nggak ada ongkos. Jadi itulah teman-teman. Kalau kita percaya ya kan kepada Tuhan Yesus, kepada Bunda Maria, pasti ada hasilnya. Demikian Bapak Ibu sharing saya. Terima kasih. Terima kasih ya.
Maaf. Terima kasih atas kesaksiannya. Memang kita harus mengandalkan Tuhan ya di dalam kehidupan ini. Pasti segala sesuatunya akan dimudahkan bagi kita semua. Mari kita mau tanggapi kesaksian. Kita mau merasakan, kita percaya ya bahwa semua orang yang hadir di tempat ini pasti diberi karunia yang luar biasa buat Tuhan. Dan biarlah kita mau mengandalkan Tuhan supaya karunia kita dapat semakin bertumbuh. Dan kita boleh menggunakan karunia kita dengan baik dan benar. Dan kita memiliki kepekaan. Mari kita mau nyatakan bahwa kasih karunia Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Kita percaya setiap kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, karena hadir di tempat ini kita mau merindukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan dan kita mau ucapan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu berkuasa di dalam kehidupan kita. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu.
besar, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur kami Tuhan, naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. 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 Terima kasih. Apakah kita semua sudah siap untuk semakin memuji Tuhan? Karena kita percaya Tuhan memberikan kuasa bagi kita semua untuk mengalahkan setiap musuh di dalam hidup kita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Angkat tangan kita ke atas. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena Engkau memberikan kuasa memberikan segala dosa-dosa kami untuk mengalahkan setiap musuh dalam kehidupan kami. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kami mengatakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tes. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau duduk. Tuhan, kami mau merasakan kehadiran-Mu di hadapan kami, Tuhan. Kami mau datang bersimpuh di bawah kaki-Mu, Tuhan. Kami mau merasakan lawatan satu persatu bagi setiap kami yang rindu, Tuhan. Bila pada saat ini kami mau semakin menyembah Engkau di tempat
hadirat-Mu yang maha kudus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Urapilah kami Tuhan, agar sungguh layak hidup di hadapan-Mu. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain pujian sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembahkan dalam hati-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Saat
kasih Yesus. Hai anak-anakku, ingatlah selalu akan diriku. Serahkanlah semua permasalahanmu hanya ke dalam tanganku. Aku akan selalu mengiringimu dalam setiap langkah kehidupanmu. Aku akan selalu menyertaimu dan aku akan selalu menolongmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus atas setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas setiap karunia yang Kau berikan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami percaya kami begitu berharga di mata-Mu. Kau menjadikan kami mulia di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi peka dalam menerima setiap karunia yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh dapat mempergunakannya sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia untuk mengikut Engkau Tuhan, untuk selalu memupuk relasi kami dengan Engkau Tuhan, agar kami sungguh-sungguh layak hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penolong yang Engkau telah kirimkan bagi kami, yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan, baik suka maupun duka. Dan kami percaya Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, dan memampukan kami untuk melewati setiap apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kau memberi kami kemenangan Tuhan. Kau memberikan kami kemenangan bagi segala dosa dan kesalahan, setiap musuh kami dan segala yang jahat. Dan kami percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan Kau telah mengirimkan hamba-Mu terkasih, Ibu Lani Polan. Kami percaya Tuhan, firman yang Kau akan taburkan melalui Ibu Lani akan semakin menjadi kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk senantiasa selalu percaya dan setia kepada-Mu. Tuhan, biarlah Kau ambil alih pada saat ini juga. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Silakan Bu Lani. Oke, selamat malam saudara dan saudari yang terkasih yang sangat disayang Tuhan. Pasti ya, pasti kita semua. Malam ini temanya saya diberikan oleh koordinator. Temanya adalah karunia bernubuat. Karunia nubuat. Jujur, saya mengenal karunia ini karena saya masuk dalam karismatik. Sebelum saya masuk dalam karismatik saya tidak tahu. Karunia-karunia itu saya tidak tahu. Tetapi begitu di dalam para rasul pada saat Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas para rasul, dan para rasul mendapat karunia-karunia itu. Dan nyata, bukan hanya dulu, tetapi sekarang pun masih ada. Saya makin percaya bahwa Yesus itu Tuhan, betul. Ya, dari pengalaman itu. Dan justru dalam pelayanan pun saya juga melihat karunia-karunia itu nyata, sama seperti pada saat para rasul seperti itu. Bahasa roh ada, ya. Dan saya juga mendapatkan karunia bahasa roh, dapat pengajaran juga dapat.
Yang tadinya saya tidak bisa mengajar, tapi inilah karunia yang saya terima. Anda kita semua mendapat karunia yang sudah pasti adalah karunia iman. Tapi malam ini adalah karunia bernubuat. Kita lihat nanti. Ya, di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Berarti kita hidup harus dalam kasih. Kalau hidup dalam kasih berarti kita taat apa yang diperintahkan Yesus. Kalau kita taat, Tuhan akan memberikan kepada kita karunia-karunia. Kita taat datang, bersekutu, ikut ajaran-ajaran rohani apapun kita ikut. Bahkan kita pelayanan, dan Tuhan akan berikan itu. Tanggung jawab yang kecil, kalau kita betul-betul kita pegang itu dalam pelayanan kita ataupun dalam hidup kita, Tuhan akan tambahkan lagi karunia-karunia itu. Jadi kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk di situ dikatakan terutama, karena karunia bernubuat itu bukan untuk diri kita. Karunia bernubuat itu untuk orang. Kalau bahasa roh untuk kita sendiri berhubungan dengan Tuhan, tapi kalau karunia bernubuat untuk orang di sekeliling kita, ya. Ayat yang kedua. Wah, minta tolong deh Pak. Minta tolong Pak ya. Oke. Karunia yang ayat yang kedua, Pak. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Pasti Anda semua, hampir semua menerima bahasa roh pasti ya. Orang bilang, oh itu dibuat-buat. Enggak. Memang ada yang dibuat-buat. Tapi saya lihat sendiri. Waktu saat pencurahan Roh Kudus, ada anak gadis, mulutnya nggak bisa berhenti. Dia minta saya tolong berhentiin. Saya bilang, nggak bisa, kamu terus yang itu. Saya bisikin, tapi damaikan, nggak takut kan? Enggak. Waktu itu Romo Edi Purwanto yang sekarang jadi Fikjat di Semarang. Dia minta diberhentikan itu babanya itu. Begitu dia berhenti, Romo Edi Purwanto ketawa. Bahkan ada yang tidak bisa ngomong, bisu, nyata sekali. Waktu saya ikut di Tumpang, itu 2 minggu bersama Romo Yohanes, itu kita ada teori dan ada praktek. Nyata banget loh. Saya betul-betul tambah percaya. Maka oleh sebab itu kejarlah, carilah. Jangan kira, itu ragu-ragu, tapi tidak pernah dicari. Tapi kalau kita mencari, nanti kita melihat sendiri. Tapi Yesus juga bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Ya, ini saya ngalami. Ya, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh itu hubungan dengan mempersatu hati Tuhan bersama hati kita. Tidak ada orang yang mengerti, tapi kita tahu begitu kita berbahasa roh ada damai dan sukacita. Ya, oke Pak, makasih Pak. Nah, ayat yang ketiga, nubuat untuk masa sekarang. Ini nubuat untuk masa sekarang, ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Kayak tadi ada bernubuat, berkata-kata, kita ngerti untuk manusia. Tapi kalau bahasa roh kita tidak mengerti, karena bahasa roh hubungan kita dengan Tuhan aja pribadi. Tapi kalau nubuat, kita berkata-kata untuk orang di sekeliling kita. Ya, itu nubuat itu dia berkata-kata, itu Tuhan pakai mulut dia untuk menyampaikan kata-kata itu. Tuhan tahu di dalam ini ada yang punya masalah atau ada yang ketakutan atau apa. Tiba-tiba keluar dari mulut kita bernubuat itu yang kita sendiri tidak tahu. Tapi begitu kita nubuat, mereka tersentuh.
Ada orang di Kelapa Gading pernah datang ke tempat saya belum masuk karismatik waktu itu. Dia bilang, "Ibu, saya pernah ke Lourdes, berdoa di Lourdes. Waktu saat berdoa, suamiku tuh ngomong bahasa Jerman. Padahal dia belum pernah kursus bahasa Jerman. Di sebelahnya ada orang Jerman. Orang Jerman dengerin dia. Lalu ngomong sama istrinya, 'Kok suami kamu tahu ya saya punya masalah? Kok suami kamu ngerti ya bahasa Jerman? Memang lama di Jerman?' 'Tidak, suamiku tidak pernah belajar bahasa Jerman. Tapi suami kamu tadi bahasa Jerman. Dan dia berkata-kata itu masalah saya.' Mereka datang ke rumah saya saat pulang. Itu apa ya Bu Lani? Itu arwah orang Jerman kali ya kesurupan. Karena saya belum masuk karismatik, saya tidak tahu. Andai kata saya sudah masuk karismatik, saya bisa jelaskan. Ya, jadi saya jujur, saya mengerti karunia-karunia itu setelah saya masuk dalam karismatik. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur orang-orang di sekelilingnya. Itu nubuat. Nubuat itu adalah karya Roh Kudus, bukan karena dari perbuatan kita. Dorongan Roh Kudus. Semua karunia itu hanya satu, ialah Roh Kudus. Satu roh, Roh Kudus. Saya baru tahu begitu baca Kisah Para Rasul, turunnya Roh Kudus atas para rasul, karunia-karunia para rasul mendapatkan semua. Sekarang pun juga dapat sama. Untung saya masuk dalam karismatik. Jadi saya tahu, andai kata saya tidak masuk karismatik, saya tidak mengerti karunia. Itulah, bukan saya membanggakan karismatik, enggak loh. Jujur, saya ngomong apa adanya. Saya bertumbuh di dalam karismatik. Saya tahu nubuat, karunia-karunia yang lain. Waktu 2 minggu bersama Romo Yohanes di Tumpang, itu bermacam-macam karunia kami belajar. Setelah belajar, lalu praktek. Nyata banget. Banget gitu loh. Dan di situ saya bilang, Tuhan, untung aku sekarang mengerti. Lebih ngerti lagi kalau pelayanan. Lihat langsung. Bagaimana mereka mendapat karunia-karunia yang tadinya tidak mengerti mereka. Tapi karena dari timnya, panitianya berdoa dengan bahasa roh. Ya, didoakan dengan bahasa roh. Turunnya Roh Kudus atas mereka. Mereka sudah menerima Roh Kudus. Tapi pada saat pencurahan Roh Kudus di dalam retret itu, mereka luar biasa. Dan akhirnya mereka mendapat karunia itu. Ada satu bapak yang rokok terus nonstop. Pada saat pencurahan Roh Kudus aneh, dia bisa benci dengan rokok. Dia cerita pada saya, ya orang Bekasi. Saya ingat sekali orang Bekasi. Jadi nubuat untuk masa depan juga, kalau tadi nubuat untuk sekarang, menasehati di lingkungannya. Dan ada juga nubuat untuk masa depan. Memberitahukan sebelumnya mengenai masa yang akan datang. Saya ambil satu contoh. Perduki, saya lupa ya, Perduki Jakarta Selatan berapa itu lupa. Waktu itu mereka ada masalah. Gedungnya mau dipakai, nggak bisa lagi dikontrak. Mereka bingung. Pada saat itu berdoa bersama, mohon Roh Kudus, mohon Roh Kudus. Tiba-tiba suamiku bilang begini katanya, jangan takut. Kamu nanti akan dapat tempat yang lebih baik dan lebih nyaman. Suamiku juga tidak tahu, benar apa enggak tahu. Begitu suamiku sakit, saya pelayanan di Perduki itu. Ada satu ibu nangis peluk saya. Bulani, apa yang dikatakan Pak Gerard benar. Kami dapat tempat bagus Bulani. Luar biasa Bulani. Saya dalam hati, oh itu suamiku bernubuat untuk yang akan datang. Kita nanti lihat, Yesus pun juga bernubuat. Para nabi pun juga bernubuat untuk masa yang datang. Ya, jadi nubuat itu adalah nubuat pribadi juga dan bisa juga nubuat secara komunal, ya, komunitas. Apa itu nubuat? Nubuat adalah pesan Allah
memakai mulut seseorang. Semalam di PD Don Bosco, itu tim singernya itu benar-benar nubuat asli. Benar itu nubuat asli. Jadi nubuat ada 3 macam. Nubuat asli, nubuat semu, nubuat palsu. Tapi kalau yang semalam di Don Bosco itu nubuat asli. Bisa kita tes, kita bisa uji. Nubuat di antara nubuat dengan nubuat itu merupakan rangkaian benang merah. Dan mereka nubuat ada menyentuh umat yang lagi bermasalah. Ada benang merahnya, itu nubuat asli. Nah, nubuat asli membuat umat jadi damai, bukan gelisah, bukan ketakutan. Kalau namanya nubuat semu, kadang-kadang mereka ingat ayat-ayat kitab suci dan keluar dari mulut. Hai anakku, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka pasti semuanya engkau akan ditambahkan. Itu ayat kan? Ayat kan? Tapi itu jangan di stop, karena itu ayat, ya, biarkan. Itu namanya nubuat semu. Tapi kalau nubuat yang asli bukan ayat, tapi tidak bertentangan dengan firman Tuhan, merupakan rangkaian dan ada umat yang tersentuh, itu asli. Kalau yang palsu, dia bernubuat membuat orang dongkol marah. Pernah, tapi bukan PD Kelapa Gading, bukan. Saya nggak boleh bohong dong. Saya ada pelayanan di satu PD. Itu udah lama sekali, waktu belum ada WhatsApp, baru HP aja. Koordinatornya baru beli HP. Jadi waktu bahasa roh, itu koordinatornya nggak matiin tuh HP. Dia bangga punya HP baru. Dia ikut di situ, bunyi tuh HP-nya. Dia nggak matiin, dia nggak keluar, tetap di situ untuk menunjukkan bahwa dia punya HP. Ada satu ibu, hai anakku, janganlah engkau tinggi hati, karena engkau baru mempunyai HP. Terus ada bapaknya itu nyambung lagi, memang betul nyambung. Hai anakku, jagalah mulut dan lidahmu, karena engkau sudah menghakimi. Itu palsu. Jadi dia pakai mulut dia untuk saya tahu palsu itu. Begitu saya, kan kalau Romo juga mengajarkan, Romo Yohanes, koordinator tugas, kalau ada seperti itu berdoa cepat-cepat, karena itu iblis yang berkuasa. Saya tuh berdoa terus, karena koordinator enggak tahu, memang koordinator yang pegang HP-nya, dia juga yang sombong juga, HP dibunyiin. Saya berdoa terus, Tuhan tolong, Tuhan stopkan ini, stopkan. Kalau nggak nyambung menyambung, jadi seperti orang berantem. Begitu saya pulang, ibu yang tadi yang bilang hai jaga apa sombong atau apa itu tadi, saya pulang itu di Jakarta Timur, di pinggiran Jakarta. Saya pulang dia kejar saya, itu saya tahu berarti dia palsu. Bulan nih, dengar nggak tadi nubuat dari Tuhan, dengar nggak? Makanya saya nggak suka ke PD sini. Itu koordinatornya sombongnya bukan main. HP dibunyiin. Maka saya tadi bernubuat supaya dia jangan sombong. Palsu kan? Palsu kan? Itu nubuat palsu. Ya. Pesan dari Allah, bukan dari iblis. Nubuat Allah, pernyataan juga dari Allah. Kayak tadi, janganlah takut, aku mengasihi engkau. Janganlah khawatir. Itu pernyataan dari Allah. Juga nubuat kehendak dari Allah. Apa kehendak Allah? Supaya kita setia, supaya kita tetap tekun, ya. Dan juga nubuat juga bisa juga rencana kasihnya Tuhan kepada kita, ya. Jadi nubuat itu ada artinya, pesan dari Allah, pernyataan dari Allah, kehendak dari Allah, rencana kasihnya. Kemudian apa isi dari nubuat? Isinya nubuat adalah peneguhan atas kebenaran. Peneguhan atas kebenaran. Jadi tetap sesuai dengan firman Tuhan kebenaran. Kalau tidak sesuai itu berarti nubuat itu palsu. Kalau sesuai dengan kebenaran, cocok dengan ayat,
pas dengan ayat, itu nubuat semu. Kalau nubuat asli tidak pas dengan ayat, tapi tidak bertentangan dengan ayat kitab suci, ya. Nubuat isinya adalah suatu perintah, permintaan dari Allah. Perlu pengujian. Nah, tadi saya katakan, saya uji. Waktu terjadi seperti itu saya uji. Ternyata ini membuat tidak damai. Saya aja dengerin aja nggak damai. Perlu pengujian. Jadi kalau kita dengar tidak damai, itu hati-hati, itu nubuat palsu. Tapi kalau kita dengar ayat, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu ayat. Tapi tetap damai, nggak apa-apa itu. Tapi itu bukan nubuat. Perlu pengujian. Isinya adalah penyemangatan dan dorongan untuk bertumbuh di dalam iman. Maka oleh sebab itu nubuat lebih penting daripada bahasa roh. Karena kalau nubuat itu untuk semua orang. Sama juga kalau doa syafaat itu lebih penting daripada doa pribadi. Kalau doa pribadi itu egois, hanya untuk diriku dan keluargaku. Maka kita juga harus ada doa syafaat. Isinya juga penghiburan dan pernyataan akan penyertaan Allah di dalam kita punya masalah. Mungkin ada umat yang punya masalah. Isinya juga adalah suatu yang akan terjadi di masa depan. Yang akan terjadi di masa depan. Pernah waktu saat itu di Tumpang, kita kan 20 orang. Kita lagu nyanyi dulu puji-pujian, terus pakai bahasa roh. Saat kita hening diam. Setelah itu kita hening diam. Siapa yang merasakan apa? Teman saya, orang Jakarta Selatan, dia merasakan ada cemara, bukan cemara, pohon nyiur roboh. Tidak tahu artinya apa, tidak tahu. Setelah beberapa tahun, karena dia doain di samping, ada satu anak muda, dia doain di samping, ternyata itu fratur. Nah, waktu saat didoakan masing-masing ke kiri ke kanan, doakan masing, dia waktu doakan fratur itu dia melihat ada pohon nyiur roboh. Lalu ditanya, kamu lihat apa? Saya lihat pohon nyiur roboh. Fraturnya tanya, kamu lihat apa? Pohon nyiur roboh. Kita tidak tahu. Setelah beberapa tahun, fraturnya keluar. Setelah itu ada saya bersama suami setelah 5 tahun 6 tahun kita adakan rekoleksi karunia. Ya, bersama suami. Itu ada praktek juga. Kebetulan ada romo tamu datang. Lalu doakan ke romo itu, ada satu ibu doakan ke romo itu. Terus ditanya, "Ibu waktu doakan romo lihat apa?" "Saya lihat pohon." Wah. Saya ingat kalau pohonnya tumbang apa enggak. Ya kan? Sama pohon juga. Saya kaget. Terus gimana Bu pohonnya? Bukan, pohonnya pohon beringin. Pohon beringin, di bawahnya tuh banyak orang yang berteduh. Oh, aman. Berarti romonya ini merangkul umat. Sama kan? Kalau saya lihat apa? Beker nanti datang lagi keluar. Bolak-balik. Terus ditanya, kenapa kamu lihat apa, merasa apa? Saya melihat beker. Yang bapak yang saya doakan bilang apa? Oh, tadi lagi doa saya tidak tenang karena saya ada rapat. Pengen cepat-cepat pulang. Dari situ saya makin percaya bahwa karunia itu betul-betul ada. Sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu karunia. Maka kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kepekaan karunia itu jelas sekali. Maka tadi kejarlah, dikatakan dalam ayat yang 1. Di dalam perjanjian lama, nubuat memuat peranan penting dalam sejarah bangsa. Anda tahu kan bagaimana nubuat-nubuat para nabi tentang persiapan Yesus datang ke dunia kan? Ada kan? Banyak sekali. Nanti sebentar saya tampilkan. Itu nubuat yang akan datang. Para nabi bernubuat. Ya. Jadi nubuat memuat peranan penting di dalam perjanjian lama dalam sejarah bangsa Israel. Nah, ini nubuat Nabi Yesaya.
Nabi Yesaya bernubuat, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat. Betul nggak Yesus penasehat ajaib? Kalau saya dulu nasihatin orang, saya ketua lingkungan waktu di Kelapa Gading ini, tapi belum masuk karismatik. Ada seorang ibu datang, "Bu Lani, aku lagi sebel sama suami, aduh nggak tahan Bu Lani tinggal sama dia, begini. Suami ibu kayak gitu. Untung loh suami saya nggak begitu loh Bu. Aduh nggak tahan Bu Lani, saya bisa mati Bu Lani, saya bisa kena sakit Bu Lani." Apa jawab saya? "Iya Bu, tinggalin aja Bu. Tinggalin, jangan sebulan Bu. Kalau perlu bertahun-tahun biar rasa dia." Benar apa salah? Salah. Berarti saya salah menasihatin dia. Maka saya ikut Yesus, itu adalah penasehat ajaib. Betul nggak? Kalau ibu ada seperti itu, dia mengeluh tentang suaminya suka marah-marah, datang kepada saya ingat Yesus. Saya bilang, "Bu, kan suami ibu baru dimarah-marahin kan? Tapi belum disalib kan Bu? Yesus aja disalib, diampuni." Ingat Yesus bilang, dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Maka suami ibu juga tidak mengerti apa yang dilakukan. Kalau suami-suami di sini ngerti, pasti tidak berbuat marah-marah pada istri. Pasti ngerti, apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Jadi kalau bapak menaburnya dengan marah-marah tiap hari, hati-hati Pak. Nanti malam perlu perjuangan Pak. Tahu malam perlu perjuangan. Iya kan? Mah, apa sih? Apa sih? Apa sih? Betul nggak? Coba kalau bapak suami-suami yang hidupnya mulutnya enak, semuanya enak, menyenangkan istri, nggak usah perjuangan. Hanya lihat senyum aja, dia tahu, oh suamiku nih, nanti malam dia minta. Tahu, betul nggak? Oh, jujur kita sebagai istri, tadi pagi marah-marah, malam minta-minta, enak aja. Direkam ya, nggak apa-apa, nggak porno sekali kan? Kita juga ngalami kan, saya juga ngalami sama. Jadi kalau Gera tuh pagi udah marah-marah, dia malam lupa dia. Mama. Setelah itu Gera tahu, kuncinya dia tahu sekarang. Ya, maka Yesus adalah penasehat yang ajaib, benar. Apa yang kau tabur itu nanti kau yang tuai. Nyata sekali. Kemudian Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kapan kita mau menjadikan kita jadi ratu? Jadikan suami Anda raja. Begitupun Bapak. Bapak kepingin jadi raja, jadikan istri ratu. Bukan jadi pembantu. Jadikan ratu. Itu Yesus bilang, apa yang kau inginkan orang lain perbuat kepada kamu, kamu juga berbuat pada dia. Maka kita juga berbuat. Hati-hati dengan mulut. Mulut ini lebih jahat, ini mulut. Fitnaan, cacian, menghakimi, apalagi kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas. Yesus bilang, Matius 12 ayat 36. Perkataan yang sia-sia harus mempertanggungjawabkan di hari penghakiman terakhir. Mulut harus belajar, sorry saya ngomong jorok. Mulut harus belajar dari pantat. Kalau saya mau kentut, mikir dulu di sini, mau kentut, mikir dulu nggak? Mikir nggak kalau saya mau kentut? Apa kentut aja peret gitu? Mikir dulu kan? Kalau aku kentut, wah nanti bau, marah dia. Maka ditahan kentutnya. Tapi kalau orang ngomong, nggak dipikir dulu. Maka mulut belajar dari pantat. Jadi kalau kita mau ngomong, mau marah, ingat mulut belajar dari pantat, mulut dari pantat. Maka damai. Hidup pasti damai. Ya, Yesus adalah Raja damai. Itu nubuat Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Nubuat.
para nabi nyata. Begitu Yesus lahir, nyata. Kemudian berikutnya, oh ini pasti dah, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Dihina, dihindari, kesengsara, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dipikulnya, dia ditikam. Nah, dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Betul, waktu saat Yesus disalib tidak menjawab sama sekali, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Betul, waktu Yesus disalib tidak ada satu patah pun yang dia katakan, kecuali dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian juga dia berseru kepada Bapa di surga. Di dalam Nabi Mika, nubuat Nabi Mika, tetapi engkau hai Bethlehem, Yesus benar nggak lahir di Bethlehem? Ini bukti nubuat para nabi Mika. Benar Yesus lahir di Bethlehem. Hai yang terkecil, kota Bethlehem itu Efrata tuh kecil banget, tidak dikenal. Antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dulu kala. Ya, nubuat Nabi Mika. Nabi Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Siapa yang mempersiapkan? Siapa? Ini nubuat Nabi Yesaya. Siapa? Saudara sepupunya. Siapa? Yohanes. Nyata. Ini makasih ambil ini. Yesus dibaptis oleh siapa? Yohanes. Nubuatnya nyata. Ya terbukti. Yohanes membaptis dalam Lukas 3 ayat 4 sampai dengan 6. Di dalam kisah para rasul 2 ayat 17. Petrus mengatakan pencurahan Roh Kudus atas para rasul sebagai peneguhan atas nubuat para nabi. Di dalam kitab Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku. Betul, pada saat pencurahan Roh Kudus atas para rasul pada saat Pentakosta itu, ya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Orang yang makin dekat, seperti saya ambil satu contoh, Romo Yohanes. Romo Yohanes itu mempunyai karunianya banyak sekali. Karunia penyembuhan, karunia nubuat juga, karunia sabda pengetahuan juga. Ya, itu. Di mana dia setia kepada Tuhan di dalam pelayanan, Tuhan tambahkan lagi karunia-karunia. Tetapi dari semua karunia, karunia bernubuat itu yang paling penting. Ini dalam saat pencurahan Roh Kudus, ya. Emang waktu saat itu Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa mengirim penolong yang lain, ialah Roh Kudus. Dan benar janjinya, dikirim kepada para rasul. Nah, kita juga enggak? Kita menerima juga enggak? Coba Anda kalau ikut retret, Anda melayani, pada saat pencurahan Roh Kudus, mereka bersharingnya mirip-mirip. Aku melihat terang, aku melihat angin, aku rasanya panas. Yang lucu cucu saya umur 9 tahun, waktu itu pandemi, kami pewarta adakan pertemuan tapi pakai online. Cucu saya tanya, Oma, Roh Kudus itu seperti apa? Duduk di sini, kebetulan temanya tentang Roh Kudus. Saya suruh duduk, ini komputer saya suruh duduk di sini. Selesai pengajaran, Pak Benyamin Ratu mendoakan. Doa dari komputer. Cucu saya lagi duduk, ini mukanya merah. Uma panas, Uma panas, Uma. Itu Roh Kudus jamah kamu. Udah kamu, aduh Uma panas. Oh, dia rebah, resting. Begitu rebah, mukanya merah karena panas. Sejak saat itu, dia mendapat karunia. Dia ikut aktif di PD Gloria, waktu itu online. Sendiri dia ikut. Dia bilang, Oma, aku rindu. Aku pingin kalau ada orang apa aku mendoakan. Berarti dia karunianya mempunyai karunia mendoakan. Jadi waktu suamiku sudah mulai koma, cucu saya doakan. Suamiku sadar lagi, bangun lagi. Itu yang kelihatan.
Tadinya sudah mulai koma, cucu saya mendoakan. Ya. Jadi nyata, anak kecil aja dapat. Asal kita percaya. Jadi dulu Tuhan mengirim Roh Kudus atas para rasul, kita pun juga sekarang mengalami. 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka, Paulus ini yang mengatakan ya, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Orang yang punya karunia bernubuat upahnya besar. Karena untuk orang lain. Ya, untuk orang lain. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nubuat Yesus juga bernubuat. Di dalam Matius 27 ayat 22 dan 23, Yesus bernubuat bahwa dia akan mati, dia akan dibunuh, dan dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu nubuat. Yesus mengatakan itu. Yesus juga bernubuat tentang penyangkalan Petrus. Engkau akan menyangkal aku. Ayam berkokok berapa kali? Nyata enggak waktu disalib ayam berkokok? Nyata. Kemudian yang berikutnya, waktu para rasul dihadapkan kepada raja-raja demi namanya. Nubuat Agabus bahwa Paulus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Itu nubuat juga. Dan terjadi juga. Nubuat Paulus bahwa ia akan masuk penjara dan menderita, nyata juga. Ya, nanti kita lihat ayatnya. Ini ayat yang 17, Matius 17 ayat 22 dan 3. Ini nubuat Yesus sendiri. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Betul terjadi. Dan mereka akan membunuh dia. Betul terjadi. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Terjadi. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih. Makin kita percaya Yesus itu Tuhan. Nubuat dia sebelum kejadian sudah terbukti. Ya. Ayat yang berikutnya, Matius 26. Betul. Ya. Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pada saat itu Petrus, waktu Yesus ngomong begitu, Petrus hendak membela Yesus gitu. Tapi Yesus mengatakan engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Benar enggak? Waktu Yesus disalib murid-muridnya tercerai-berai. Benar enggak? Benar. Ini nubuat Yesus. Ya. Nubuat Simeon. Bagaimana waktu saat Yesus dibawa ke Bait Allah? Bunda Maria dan Yosef bawa. Simeon bernubuat. Simeon mengatakan apa? Sebab mataku telah melihat keselamatan yang ada daripadamu. Keselamatan ada daripadamu dari Yesus, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Nyata. Dan Simon pun mengatakan tentang duka Maria. Engkau juga akan mengalami duka. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Benar enggak? Banyak enggak yang menolak Yesus? Masih banyak. Sampai sekarang. Maka gereja pun bangun susah izinnya. Kalau di negara lain negara yang anti dengan Kristen, maka harus dibunuh. Ya kan? Zaman dulu juga gitu, banyak yang dibunuh. Kalau kita pengikut Kristus, sama juga di China. Saya tidak tahu di China sekarang bagaimana. Waktu saya bersama suami ke gerejanya di bawah tanah. Kebetulan yang mendampingi kita transit bisa bahasa Mandarin, dia dari Kristen, dia dari Buddha, bukan Kristen, dia dari Buddha. Waktu di gereja Katolik, kita ke gereja Katolik, yang di Buddha itu tidak begini,
diselidiki loh, disamperin loh. Kalau saya begini, tapi dia disamperin yang agama Buddha itu. Dia tanya, kenapa ya saya disamperin? Dia tanya, kamu Katolik ya? Bukan, langsung dicurigain. Karena di sana tidak boleh, ya, maka mereka ngumpet-ngumpet, ya. Simeon mengatakan akan timbul perbantahan. Di dalam Lukas 35 betul dikatakan, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri kepada Maria, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Waktu ini mengatakan Yesus kan belum disalib. Begitu disalib, benar nggak Yesus? Bagaimana sih seorang ibu yang lihat anaknya berbuat baik, tapi anaknya menderita sampai wafat seperti itu, disiksa? Sedih. Itu ya, menembus, pedang menembus dia. Nubuat Agabus, akan terjadi bahaya kelaparan hebat di seluruh dunia, dan ternyata benar ada. Paulus juga akan ditangkap, diserahkan kepada bangsa lain di dalam Kisah 21, nyata. Dan itu semua adalah nubuat para nabi dan nubuat para rasul dan juga nubuat Yesus sendiri. Membeda-bedakan nubuat di dalam Matius 24 ayat 11 dikatakan, Yesus mengatakan sekarang banyak nabi palsu, hati-hati. Sekarang ada gereja yang tidak percaya dengan Allah Tritunggal. Dan mereka mengatakan gereja Katolik sesat karena percaya 3 Allah. Padahal dia dulunya tadi percaya Tritunggal. Tapi ada yang menghasut dia, akhirnya dia pindah. Dan dia menghasut, kalau Anda nonton di YouTube apologet itu. Saya lupa nama gerejanya apa. Yang dia tidak percaya dengan Allah Tritunggal. Dia menghasut semua banyak orang Kristiani untuk percaya hanya satu Allah, bukan Tritunggal. Hati-hati banget. Gereja Katolik tetap teguh. Saya percaya ada Tritunggal itu, yakin benar. Karena sejak dunia dijadikan, ya, Allah menciptakan dunia, Allah itu roh. Lalu kalau dibaca di kitab Kejadian bab 1, Allah berfirman, sudah jelas di dalam Injil. Firman telah menjadi manusia. Ialah siapa? Yesus. Berarti Yesus sudah ada sejak dunia dijadikan. Itu yang disebut Allah Tritunggal. Kalau Roh Kudus sudah nyata, Anda merasakan nggak ada Roh Kudus? Rasa. Saya tuh kalau ada segala sesuatu yang nggak bisa saya sendiri, saya minta pertolongan Roh Kudus. Kalau saya tidak bisa seperti pengajaran hari ini ataupun renungan, saya masih bingung, saya minta Roh Kudus terangi saya. Karena janji Yesus bilang apa? Aku akan minta penolong yang lainnya, dia akan mengingatkan dan dia akan mengajarkan dan dia akan membimbing kamu. Ialah Roh Kudus, penolong yang lain. Jadi minta kepada Roh Kudus. Jadi membeda-bedakan nubuat adalah yang tadi saya katakan, ada nubuat asli, ada nubuat semu, dan ada nubuat palsu. Nubuat asli tidak selalu sama dengan kitab suci. Kalau sama dengan kitab suci itu nubuat semu. Nubuat itu tidak sama dengan kitab suci, tapi tidak bertentangan dengan kitab suci. Kemudian nubuat tidak bertentangan. Yang ketiga, nubuat saat diucapkan dengan rasa hormat dan syukur kepada Allah, nyata. Kita mendengar nubuat itu, bagaimana perasaan kita? Aduh, kita makin percaya akan Tuhan, makin hati kita makin disentuh. Itu nubuat asli. Kemudian yang keempat, nubuat membawa damai dan sukacita, menunjukkan kesalahan seseorang atau jemaat. Tapi bukan menghakimi, tapi menunjukkan, bukan menghakimi. Ya, nubuat itu tepat sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan, pas banget gitu. Kemudian, nubuat membangkitkan apa yang dinubuatkan. Nubuat membawa jemaat-jemaat kepada buah Roh Kudus. Maka oleh sebab itu nubuat sangat penting daripada bahasa roh. Sehingga kita bertumbuh dan kita berbuah di dalam roh. Tujuannya begitu. Salah satu buahnya adalah damai sukacita. Ya kan? Nubuat asli dapat diuji keasliannya. Bila yang lainnya menerima nubuat yang sama. Jadi dia bernubuat, hai anakku, percayalah kepadaku. Yang ini lagi. Janganlah khawatir, aku mengasihi engkau. Aku selalu menyertai engkau. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung. Yang satu lagi ngomong lagi,
Ya, nyambung. Itu nubuat asli. Sama, nubuat yang sama. Bila nubuat itu menjadi kenyataan dan penting bagi pemenuhan rencana Tuhan, maka yang di Jakarta Selatan itu dia katakan, benar apa yang dikatakan suamiku waktu sebelum sakit. Baru saya tahu bahwa suamiku itu bernubuat dan nyata. Ya, jadi perlu pernyataan bagi nubuat. Nubuat semu. Nubuat semu adalah pernyataan umum yang berasal dari Allah dan tidak bertentangan dari pikiran saleh atau ayat-ayat kitab suci. Tidak mengandung kuasa Roh Kudus, hambar. Ya, jadi orang bernubuat itu kita merasa biasa aja, nggak ada apa-apa, itu semu, hambar. Kemudian nubuat semu tidak merugikan kelompok dan berbeda dengan nubuat. Pak, tolong ketik oke-nya Pak. Sorry Pak. Ya, nubuat semu oke, bisa Pak. Sini. Ya, oke. Ya. Nubuat semu tidak merugikan kelompok dan berbeda dengan nubuat asli. Kalau nubuat asli, ya, nubuat asli itu ada kuasa untuk membangun. Tapi nubuat semu tidak merugikan kelompok, ya. Kalau nubuat asli itu justru membangun dan menyemangati, ya. Kalau nubuat semu tidak membuahkan kebaikan maupun keburukan, hambar. Nubuat semu, karena orang ini tidak mengerti nubuat asli, jadi dia gak ngerti, ya asal ngomong aja. Tapi ingat ya, jadi Anda juga jangan takut. Takutnya Anda takut. Jadi kalau Anda ada dorongan, habis bahasa roh nih, biasanya ada keheningan, diam. Di PD-PD itu semua seperti itu. Bahasa roh, lalu ada suasana hening, terus Anda ada dorongan ingin berkata-kata. Ngomong aja. Jangan langsung mikir, Ibu Lani bilang palsu, Ibu Lani bilang semu. Enggak deh, tato ini palsu. Enggak, jangan. Ya, makanya oleh sebab itu penting sekali sebelum kita masuk dalam persekutuan doa, kita akar kepahitan tuh angkat dulu. Keluarin dulu, sehingga yang keluar itu tidak salah, pasti membawa damai. Anda perhatikan deh, kalau kita lagi kesel, lagi benci orang, lagi ini, maka yang keluar adalah seperti itu. Belum lama saya kemarin habis dari Singapura, itu ke toko yang Jepang punya yang murah tuh, don apa itu, lupa dah. Ya, saya kan takut nyasar, nggak tahu pulang, karena tinggal di rumah siapa saya nggak tahu alamatnya. Anak saya kemana gitu, saya kursi, saya panggil anak saya, anak saya nggak ngelihat, ada satu bapak, badannya kekar, tato di sana sini, kalungnya banyak di sini, terus pakai baju backless, cowok ya, tapi bajunya jablak begitu, di kursi roda, tatoan, matanya melotot. Saya nggak ngerti dia pencet bel 3 kali, tet gitu. Saya nggak ngerti karena kuping saya juga budek sebelah. Jadi saya panggil anak saya, langsung dia teriak, gila lu ya, kok dia ngerti bahasa Melayu? Kan orang Singapura nggak tahu, siapa tahu saya Singapura. Begitu saya saya pakai batik, jadi dia tahu saya orang Melayu gitu. Gila lu ya, matanya melotot. Aduh Tuhan, saya tidak ada rasa benci sama sekali, enggak, malah kasihan. Saya bilang, Tuhan, jangan kau panggil dulu dia, betul nggak? Jangan panggil dulu, supaya engkau Tuhan jamah dulu dia. Orang saya nggak kenal aja seperti itu, saya membayangkan bagaimana istrinya ya. Mungkin istrinya dia klakson sekali aja, istri nggak nurut aja, mungkin ditabok kali. Sedih banget loh, saya kasihan itu bapak. Hanya mau lewat, padahal sih bisa, kursi rodanya bisa lewat. Kan pakai mesin tuh dia bisa lewat. Tapi karena dia mau supaya saya menyingkir gitu, matanya melotot begitu. Aduh Tuhan, kasihan banget. Istrinya lebih menderita itu. Maka jangan ambil dulu lah, ya. Kita boleh berdoa supaya jangan Tuhan ambil dulu dia, supaya dia dijamah dulu, ya. Maka kita berbahagialah, kita pengikut Kristus. Cirinya adalah dari wajah Anda nggak ada yang serem. Anda nggak ada yang serem. Anda boleh beda. Kalau Anda di tempat umum lihat wajah-wajah kayak tadi atau kemarin ya, saya lupa. Kan busway penuh pulang jam kantor.
Saya pas masuk, ada satu ibu duduk di samping kursinya kosong. Dia senyum. Wah, saya curiga nih, ini ibu nih siapa ini? Dia telepon. Kamu di mana? Udah tiba? Oh udah. Ya puji Tuhan. Wah, berarti dia orang Kristen. Bener. Maka kita beri contoh kalau kita pengikut Kristus. Jangan disenggol langsung. Mulut belajar dari ingat itu ya, jangan lupa. Mana lagi nih? Karena orang ini tidak mengerti nubuat asli. Di dalam kelompok banyak nubuat semu. Di dalam kelompok doa juga banyak nubuat semu. Ya, kalau nubuat semu itu lamban. Kuasa Tuhan terhambat. Maka oleh sebab itu berulang-ulang kalau kita mau mengadakan terutama tim, mau mengadakan acara PD, acara lingkungan atau apa, mari datang kepada Tuhan dulu, minta ampun dulu, angkat kebencian. Begitupun ke gereja. Maka Anda lihat, perhatikan di gereja. Sebelum kita menyambut tubuh Kristus, kita minta ampun dulu kan? Ada kan? Tuhan kasihanilah aku orang berdosa. Jangan di bibir. Tuhan kasihlah aku orang berdosa, Tuhan kasih. Tapi hatinya masih benci. Begitu saya bilang, sih lu pengen sebelah matu ya. Padahal barusan aja bilang, Tuhan kasihanlah aku orang berdosa. Betul-betul dengan sungguh-sungguh gitu loh. Jadi ini damai, penuh dengan Roh Kudus, kebencian diangkat. Maka yang keluar pasti nubuat asli, bukan nubuat palsu. Kalau semu masih nggak apa-apa. Nah ini nubuat palsu, berasal dari roh jahat dan merugikan. Merugikan orang yang mendengarkan, merugikan dalam kelompok, menimbulkan perpecahan dan kebingungan, membawa orang keluar dari kehendak Tuhan. Ya, di dalam persekutuan doa, di dalam pelayanan, ingat, hati-hati. Iblis itu tidak mau kita dipakai Tuhan untuk orang yang datang itu mengenal Tuhan. Hati-hati banget. Saya pernah masuk ke persekutuan doa, tapi bukan di Anda. Saya nggak boleh bohong. Begitu saya masuk, saya lihat semuanya nggak ada damai. Tim pujian juga nggak ada yang senyum. Mari kita bersukacita, mari kita bersukacita. Lah dirinya juga nggak bersukacita. Nggak usah diajak begitu, kita nyanyi dengan senyum aja udah cukup. Begitu ada salah, main keyboard. Saya pernah lihat ada satu WL bagus sekali. Kalau ada yang salah atau yang begini-begini ya, dia pakai begini aja. Pemain musik tahu, jadi kita nggak tahu umat. Dia pakai begini. Tapi yang salut saya adalah pemain keyboard yang tidak melihat. Yang kemarin bacaan pertama waktu di GBK, Danis, namanya Danis. Ternyata dia pemain musik yang hebat. Ya, pencet tanpa begini nggak ada. Mah gimana lihat gitu kan? Sama di Bandung juga, di Medan juga, 3 orang yang saya pernah lihat, pemain musik, ya matanya buta total, tapi hebat mainnya. Saya belajar ini dari tahun 79, nggak bisa. Sampai sekarang di gudang. Betul, saya belajar di Doremi di mana Pasar Baru, yang ngajar orang Taiwan. Begitu salah pencet saya didulek, tahu dulek. Begitu salah pencet, nggak bisa. Datang di kantin dia pulang ke Taiwan, datangnya orang Indonesia dari Indonesia, cowok ramah, lembut, baik, sabar. Makin nggak bisa, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, makin bodoh saya. Akhirnya sekarang di gudang keyboard saya yang model lama. Nubuat palsu terjadi bila orang yang bernubuat terikat pada kuasa kegelapan, luka batin. Tuh, cocok yang barusan tadi saya bilang. Angkat dulu, penuhi dengan Roh Kudus, sehingga yang keluar ada roh-roh yang kudus, membawa damai, bukan membawa perpecahan. Kelompok doa ini mencari nubuat yang hebat-hebat. Enggak perlu yang hebat-hebat. Itu namanya kesombongan. Apa adanya yang Tuhan pakai mulut kita, yang keluar itulah. Karena hati kita penuh dengan damai dan sukacita, yang keluar itu adalah betul-betul dari Tuhan, bukan dari diri kita. Karena kita mau mencari yang hebat-hebat. Kelompok doa tersebut membuka diri pada roh jahat dengan bertengkar, membenci, terlibat dosa-dosa, iri hati, kekecewaan. Nah, ini semua dosa harus dihapus.
Kalau kita betul-betul mau bernubuat, ya, hapus itu iri hati, dosa-dosa yang lain, membenci, kekecewaan. Semalam saya bawa di Don Bosco tentang kematian. Kita semua akan mengalami kematian, tidak ada satupun yang tidak. Tapi banyak orang yang percaya pada Tuhan takut mati. Kenapa takut mati? Kesempatan kita diberi panjang umur. Carilah kebenaran. Bagaimana kita mencari kebenaran? Hilangkan semua apa perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Kalau ini betul ada damai, Tuhan pakai kita, makin kita nabung poin-poin kita buat masuk ke sana. Tapi kita semua pasti memperoleh hidup yang kekal, pasti. Karena janji Yesus, baptislah. Kalau engkau dibaptis, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi di mana? Hidup kekal betul. Tapi saat kita dipanggil Tuhan masih ada kebencian, kedongkolan, tidak mau memaafin, dan juga tinggi hati. Nah begitu meninggal, nggak mungkin masuk ke sorga, nggak mungkin. Sorga itu kudus, nggak layak. Maka perlu, itulah gereja Katolik mempercayai ada api penyucian. Maka sekarang, jangan nunggu di api penyucian. Terus saya pesan pada Anda semua, Anda tolong ya, kalau saya mati doain saya ya. Karena saya masih benci sama orang. Kita berusaha sendiri. Mulai sekarang apa yang kita belum lakukan, kita nabung di sana. Begitu ada 7 kunci, kita terbebas dari api penyucian. Saya salut, bukan saya sombong pada suami, enggak. Saya mulai lega. Saya tidak lagi menggandulin dia. Tadinya saya menggandulin dia, sedih. Sekarang saya enggak sedih. Saya percaya. Karena apa? Dari 7 itu ada beberapa yang dia sudah lakukan. Salah satunya sakramen Ekaristi. Dia tidak pernah absen ke gereja. Ke gereja pun tidak terlambat. Pulangnya pun tidak duluan. Dan ke gereja dia betul-betul doa. Orang udah pulang dia masih doa. Lama banget. Kita udah nungguin di mobil dia masih lama. Begitu masuk mobil, kenapa sih Pi doa lama-lama? Ya aku mesti doain dong anak, istri, anak, cucu, mantu, temanku yang ada masalah apa. Panjang amat Pi. Itu ada tuh. Ya mungkin ada sedikit yang suamiku juga ada melakukan. Bisa dia mudah emosi. Dia mudah sekali emosi kalau orang itu tidak jujur. Emosi kan? Tidak bisa mengendalikan diri. Nah itu dia di api penyucian itu. Tapi saya bermimpi. Waktu saya peluk, saya mandiin seperti biasa, saya kasih makan. Dia gak mau makan, dia lepek. Terus saya bilang, Pi kenapa dia lepek? Dia tengok saya. Kamu tidak perlu kasih aku makan lagi. Aku sekarang sudah pergi. Oh berarti sudah pergi. Aku gak boleh gandolin. Sekarang aku mau ikut dia. Aku berusaha seperti dia. Makanya saya ke gereja atau pelayanan gak mau terlambat. Saya belajar dari dia. Saya tidak mau terlambat. Saya tidak mau menyusahkan orang. Saya disusahkan mau, tapi saya tidak mau menyusahkan orang. Itu poin-poin buat kita masuk ke surga. Menghindari api penyucian. Tapi mungkin masih ada ya kedongkolan, keirian. Tapi itu kita usahakan menyangkal diri. Jadi nubuat palsu adalah menghalang kita adalah karena roh jahat. Dengan bertengkar, membenci, terlibat dosa-dosa, iri hati dan kekecewaan. Pengujian karunia nubuat, membeda-bedakan roh, discernment. Gampang. Kalau discernment tuh gampang. Lihat aja buahnya, udah aja gitu. Lihat buahnya. Buahnya damai apa enggak? Saya kan kalau malam minggu ikut masuk ke persekutuan doa Ukumene dari kantornya anak saya. Itu mereka tidak bahas ayat-ayat kitab suci. Mereka sharing, pendeta dari Amerika sharing, pendeta dari mana sharing semua. Sekali waktu ada satu ibu, dia bilang saya takut, ini benar nggak dari Tuhan, ini benar nggak dari Tuhan. Saya terpaksa ngomong karena ada dorongan dari Roh Kudus. Saya bilang ibu begini ya, kita bingung ini benar dari Tuhan atau enggak, gampang Bu. Lihat aja buahnya. Kalau buahnya ibu lakukan, ibu damai, itu dari Tuhan. Loh Ibu Lani tahu dari mana? Iya Tuhan sendiri bilang kok. Saya bingung kok nggak tahu.
Mereka tidak pelajari tentang karunia. Hati saya kepingin sekali loh untuk menjelaskan tentang karunia-karunia, sehingga mereka tidak bimbang, tidak bingung, ya. Maka saya katakan saya salut di dalam gereja Katolik. Saya sudah izin sama Romo Chris, Romo, saya ikut ke komunitas ini tapi saya tidak akan goyah dari iman saya Katolik. Saya sampai meninggal pun saya tetap di iman saya Katolik. Karena saya ikut menyaksikan sendiri dari gereja Katolik nyata benar. Di situ hadirnya Tuhan. Saya bertumbuh juga di dalam iman Katolik. Ngapain saya pindah? Iya kan? Nyata sekali. Yang gereja yang bersatu adalah gereja Katolik. Nyata sekali waktu Bapak Paus datang. Itu bukan hanya orang Katolik aja yang merasa sukacita. Semua orang yang nonton. Saya ikut karena waktu itu saya pergi sendiri. Nggak ikut komunitas, nggak naik bus, nggak naik apa. Saya naik busway. Jalan itu muterin gedung sendiri. Nggak ada orang kan naik bus semua gitu. Pas pulang saya juga jalan. Itu polisi-polisi sukacita. Selamat jalan Bu, selamat jalan. Ternyata polisi juga ikut sukacita. Yang hebatnya saya bawain lingkungan. Waktu setelah itu ada bulan kitab suci kalau nggak salah September. Saya naik Grab, tidak ada namanya kebetulan. Ternyata yang naik Grab itu adalah anak muda. Dia cerita, ternyata dia yang ngurus bikin gelang. Kita masuk pakai gelang, dia yang buat. Dia bilang, tante saya berenam masuk ke GBK tanpa gelang. Kok bisa? Saya bilang, ya mereka panitia kenal saya, karena kami yang membuat itu. Kami 4 Kristen lain, 2 Katolik, kami masuk situ. Jadi mereka izinkan. Terus dia bilang gini sama saya, tapi tante setelah saya ikut ibadatnya, saya berempat mau pindah ke gereja Katolik. Romo pun juga bilang gitu. Banyak orang Katolik yang sudah pergi, begitu lihat Bapak Paus datang, pengen balik lagi. Ya, nah kita sudah di sini, ngapain kita pergi ke tempat lain? Betul nggak? Saya merasakan nubuat-nubuat itu nyata di dalam gereja Katolik. Jadi ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan anggap rendah nubuat. Karena sudah jam 9.15. Harusnya boleh ada pertanyaan. Tapi karena sudah jam 9.15, sorry banget. Kalau ada yang mau bertanya boleh di WA aja. Nanti saya jawab sewaktu saya bisa. Ya. Jadi mari kejarlah nubuat. Hiduplah dalam kasih supaya kita bisa bernubuat. Kasih itu kita tahu 1 Korintus berapa? Hah? Kalau nubuat karunia 1 Korintus 12. Kalau kasih 1 Korintus angka sial. Ya. Hiduplah dalam kasih. Anda baca nanti. Apa kasih itu apa? Ya. Kejarlah kasih. Karena kita juga mau mengejar kasih, mau bernubuat juga untuk dapat poin. Supaya kita di api penyucian hanya sebentar. Kita langsung. Kita betul memperoleh hidup yang kekal. Tapi kapan kita tidak tahu, tergantung dari perbuatan. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Lani atas firman-Nya yang luar biasa. Minta tolong didoakan permohonan. Jangan saya yang berdoa. Ayo Bes. kita semua. Ini orang benar semua. Tes. Karena banyak tokoh-tokoh yang sudah lama nih. Ya, termasuk Ibu Els. Beliau tuh yang lama. Saya masuk karismatik, ikut komunitas Ibu Els ya Bu, di Ibu Herdian ya. Saya masuk di sana. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya masuk karismatik. Kalau nggak mengerti tentang nubuat, nggak mengerti dengan karunia, hidup tiap hari tanpa berantem terus, tiap hari berantem terus, hanya masalah sepele. Sejak ikut karismatik, kita berusaha kejar kasih. Dan akhirnya kami merubah masing-masing diri kami. Tetapi Tuhan sudah panggil dia duluan. Pengennya sih masih lama, jangan pergi dulu lah sama aku lah gitu. Biarpun sakit gak apa-apa, aku masih bisa peluk dan cium.
Tapi sekarang saya tidak mau gandolin. Dia sudah pergi. Sekarang saya mau nyusul, mau mengejar dengan perbuatan, dengan pelayanan. Ya, mari kita berdoa, kita berdiri. Kita bantu doa. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur dan terima kasih Tuhan. Pada malam ini kami berkumpul di tengah-tengah ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Kami rindu Tuhan. Makin hari makin bertumbuh di dalam iman kami. Kami rindu agar kami bisa bernubuat, tetapi nubuat yang asli, yang Kau kehendaki. Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk hidup dalam kasih, sehingga di dalam hati kami semua keluar akar-akar kepahitan yang adalah penuh dengan Roh Kudus, sehingga apabila kami bernubuat itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, di dalam bejana ini kami percaya apa yang telah kami tulis ataupun yang belum sempat kami tulis, Engkau lebih dahulu mengetahui semua kerinduan dan keinginan kami. Kami percaya Tuhan, doa-doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Apabila doa ini sesuai dengan kehendak-Mu, kami yakin Engkau akan menjawab. Tapi kami pasrah suka-suka-Mu Tuhan, apa yang terjadi. Apabila tidak berkehendak di hati-Mu Tuhan dalam doa ini, Engkau akan memberi yang terbaik, bahkan yang lebih baik lagi dari keinginan kami. Kami percaya Tuhan, kami ingin ikut apa yang Kau inginkan. Kami ingin ikut sebagai anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami ingin ikut menjadi anak-anak terang di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Putra, terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas dukungan doanya. Siapa yang merasa diberkati pada malam hari ini boleh angkat tangannya? Puji Tuhan. Mari kita sekarang mau memberikan sedikit berkat dengan penuh sukacita melalui persembahan. Atas persembahannya, kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Shalom, selamat malam buat Om Tante. Terima kasih udah datang pada PD malam hari ini. Pengumuman malam hari ini, terima kasih dulu untuk Tante Lani Pola untuk pelayanan firman-Nya malam hari ini. Sungguh sangat penuh pengajaran, daging semua isinya. Terima kasih banget. Mengingatkan juga kita semua tim tentang pengajaran yang udah pernah kita dapat mungkin sebelum-sebelumnya. Mungkin buat Om Tante yang udah pada lupa, atau saya juga yang lupa juga tentang pengajaran nubuat, itu sangat merefresh kami lagi. Terus terima kasih juga untuk Bapak Yohanes Lee untuk kesaksiannya. Lalu untuk
Terima kasih juga untuk tim pujian yang dipimpin oleh Bu Foni. Terima kasih juga untuk pemain keyboardis Tante Lili, dan juga kepada petugas LCD proyektor Bapak Irwan dan soundman Pak Yudi, dan juga semua yang bertugas malam hari ini. Oke, pengumuman hari ini. Selasa besok ada PD 19 September jam 10 seperti biasa. Renungan dibawakan oleh Bapak Stefanus Sugiarto. Aduh. Dengan tema kudusnya umat Tuhan. Waduh. Yang bisa datang harap datang, yang nggak bisa datang datangnya Kamis. Mantap. Terus Kamis malam 21 November tetap masih ada PD. Nah, ada pesan sponsor juga. Ini kan masih banyak nih bangku-bangku kosongnya, ya kan? Ada anak dibawa boleh, ada teman dibawa boleh, ada teman spesial dibawa boleh. Jadi diajak teman, saudara, terus kerabat, semuanya dibawa deh kalau bisa. Kita penuhin bangku-bangkunya biar sama-sama memuji Tuhan. Mantap. Renungan tanggal 21 November dibawakan oleh Bapak Jeffrey Tarore. Temanya karunia penyembuhan. Wah nih, to be continue, karunia Roh Kudusnya. Mantap. Terus pengumuman selanjutnya buat Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, ada? Oh, ada. Shalom, minggu depan datang lagi, bawa teman-teman, bawa kerabat, ajak teman-teman, ajak kerabat. Selamat datang di keluarga PD Kamis malam. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terus bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, nanti bisa menghubungi tim yang bertugas ataupun nggak bertugas. Mungkin bisa dilihat tadi muka-mukanya, yang tugas di belakang, yang nyanyi, yang WL, yang main keyboard, yang di samping, yang di belakang. Hah? Oh iya tante, aman. Terus iya, demikian pengumuman hari ini. Buat tim, jangan pulang dulu, habis ini ada rapat. Sekian, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pengumumannya. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri persekutuan doa ini dengan doa penutup. Mari kita satukan hati dalam Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa malam hari ini. Kami percaya firman yang telah Engkau taburkan sungguh-sungguh dapat memberi kekuatan bagi kami dan peneguhan Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia, agar kami sungguh-sungguh dapat menerima karunia-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga dapat memberkati banyak orang Tuhan. Dan terima kasih atas firman yang telah Kau taburkan melalui Bulani. Kiranya Engkau memberkati beliau Tuhan, kiranya Engkau memberi kesehatan baginya, memberi perlindungan, dan kiranya Engkau juga membimbing kami semua yang sebentar lagi akan pulang Tuhan. Biarlah Kau membimbing kami agar kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan kami dapat membagikan rasa damai, sukacita daripada-Mu bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena kita merasa diberkati oleh Tuhan, mari kita katakan bahwa kita sungguh-sungguh diberkati melalui pujian kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar.
berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.